Kalian pasti pernah ngalamin momen dimana kalian ngerasa gugup atau canggung saat bertemu dengan orang baru. Rasanya kayak jantung berdebar, pikiran langsung jadi kosong, dan akhirnya kalian cuma diem, bingung harus ngomong apa. Atau mungkin kalian pernah ngalamin situasi di kelas ketika guru nanya pertanyaan yang kalian tahu banget jawabannya, tapi karena malu dan takut salah, kalian cuma diem dan ngelewatin kesempatan buat nunjukin kemampuannya. Ini adalah hal yang sering kita alami dan kadang bikin kita nyesel setelahnya. Padahal, kalau kita bisa sedikit lebih berani dan ngalahin rasa malu itu, mungkin aja kita bakal sering terlibat, lebih percaya diri, dan bahkan lebih terbuka sama banyak kesempatan baru. Tapi masalahnya, rasa malu itu sering banget jadi tembok yang bikin kita ragu untuk melangkah. Dan ini bisa jadi tantangan besar kalau nggak dikelola dengan baik. Rasa malu sebenarnya wajar banget terjadi pada siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa, pasti pernah merasakannya. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, lama-lama rasa malu itu bisa menghalangi kita buat berkembang. Kita mungkin jadi nggak berani berbicara di depan umum, ragu buat ikut diskusi, atau bahkan nggak mau berkenalan dengan orang baru yang mungkin bisa jadi relasi penting dalam hidup kita. Coba bayangin, berapa banyak peluang berharga yang hilang hanya karena kita terlalu malu untuk mengambil langkah pertama. Tapi tenang, rasa malu bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Banyak orang sukses yang dulunya juga pemalu, tapi mereka belajar cara mengelola rasa malu mereka dan tidak membiarkan rasa malu mengendalikan setiap langkah mereka. Mengatasi rasa malu nggak berarti kalian harus berubah total atau tiba-tiba jadi orang yang super percaya diri. Terkadang, perubahan besar justru dimulai dari langkah-langkah kecil dan sederhana yang kita ambil setiap hari. Nah, di video kali ini, gue akan membagikan 10 tips sederhana tapi sangat efektif untuk membantu kalian mengatasi rasa malu. Oke, kita akan mulai dari tips yang pertama, yaitu jangan sering mengumbarnya. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar adalah mengumbar rasa malu kita kepada orang lain. Sebagai contoh, saat kita bertemu dengan orang baru atau berada di situasi yang membuat kita gugup, kita langsung bilang, "Sorry ya, gue pemalu." Meskipun terdengar sepele, kebiasaan ini bisa memperkuat keyakinan kita bahwa kita itu memang orang yang pemalu. Semakin sering kalian mengatakannya, semakin tertanam dalam pikiran kita bahwa itu adalah bagian dari dirimu yang tak bisa diubah. Jadi, cobalah untuk tidak terlalu sering membahas rasa malumu. Daripada membahas rasa malu, lebih baik fokus pada kualitas baik yang kalian miliki. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri kalian secara perlahan. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu tetap tenang dalam situasi yang membuat gugup. Ketika rasa malu itu muncul, tubuh kita cenderung bereaksi dengan berbagai gejala fisik seperti jantung yang berdetak lebih cepat, telapak tangan yang berkeringat, atau bahkan gemetar. Reaksi-reaksi ini sangat alami dan hampir semua orang pasti pernah mengalaminya. Kuncinya adalah tidak panik ketika hal itu terjadi. Saat merasa gugup, cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam. Fokus pada pernafasan adalah cara yang sangat efektif untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Tarik nafas perlahan selama 4 hitungan, tahan selama 2 hitungan, lalu hembuskan secara perlahan-lahan. Teknik pernafasan seperti ini membantu menurunkan ketegangan fisik yang biasanya datang bersamaan dengan rasa malu. Semakin kalian tenang, semakin mudah untuk mengendalikan situasi dan meredakan rasa malu. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu hindari memberikan label pemalu pada dirimu sendiri. Kalian pasti pernah memberi label ke dirimu sendiri seperti, gue orangnya pemalu, gue gak pede, gue bukan orang yang pandai bicara. Label-label ini, meskipun kelihatannya sederhana, bisa mempengaruhi cara kalian melihat dirimu sendiri. Semakin sering kalian menyebut dirimu sebagai pemalu, semakin kalian mempercayainya. Dan hal itu justru membuatmu semakin terjebak dalam perasaan tersebut. Penting untuk diingat bahwa rasa malu bukanlah karakter permanen yang melekat pada dirimu. Ini hanya emosi sementara yang bisa berubah seiring waktu. Jadi, mulai sekarang, coba untuk berhenti memberikan label pada dirimu. Daripada mengatakan gue pemalu, lebih baik katakan gue sedang berlatih untuk lebih percaya diri. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini bisa memberikan dampak besar pada bagaimana kalian memandang dirimu sendiri. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu jangan terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Salah satu penyebab terbesar dari rasa malu adalah terlalu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita seringkali takut salah, takut diejek,
atau takut dinilai buruk oleh orang lain. Padahal kenyataannya, kebanyakan orang gak terlalu memikirkan kita sebanyak yang kita bayangkan. Mereka juga sibuk dengan hidup mereka sendiri. Misalnya, saat kalian sedang berbicara di depan umum dan merasa gugup, orang lain mungkin tidak memperhatikan kegugupanmu seperti yang kalian bayangkan. Mereka lebih fokus pada isi dari apa yang kalian sampaikan. Jadi, daripada membiarkan rasa malu terus menguasai pikiranmu, cobalah untuk fokus pada apa yang kalian ingin capai. Jangan biarkan pendapat orang lain menjadi penghalang bagi dirimu untuk berkembang. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu latih keterampilan sosial dengan perlahan. Mengatasi rasa malu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Dan kalian juga nggak perlu langsung menghadapi situasi yang besar yang membuatmu gugup. Cobalah untuk berbicara dengan orang yang belum kalian kenal di lingkungan yang lebih santai. Seperti saat kalian berada di kafe, di tempat kerja, atau bahkan di media sosial. Semakin sering kalian melatih kemampuanmu untuk berinteraksi dengan orang lain, semakin nyaman kalian merasa dalam situasi sosial. Ini bukan tentang mengubah dirimu secara drastis, tetapi membangun kepercayaan diri secara bertahap. Perlahan-lahan, rasa malu akan berkurang dan kalian akan merasa lebih percaya diri di berbagai situasi. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu fokus pada orang lain, bukan dirimu sendiri. Seringkali, rasa malu datang karena kita terlalu fokus pada diri sendiri. Kita jadi terlalu menyadari setiap gerakan kita, setiap kata-kata yang kita ucapkan, dan setiap respon yang kita berikan. Semakin kita memperhatikan diri sendiri, semakin besar kemungkinan kita merasa canggung. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengalihkan fokus ke orang lain. Saat berbicara dengan seseorang, cobalah untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Tunjukkan minat yang tulus pada percakapan mereka, dan jadikan mereka sebagai pusat perhatian. Ketika kalian fokus pada orang lain, kalian akan merasa lebih terhubung dan interaksi akan berjalan lebih alami. Ini juga akan mengurangi rasa malu karena kalian tidak lagi terlalu sibuk memikirkan bagaimana penampilan atau caramu berbicara. Oke, kita akan lanjut yang ketujuh, yaitu pilih lingkungan yang mendukung. Lingkungan tempat kita berada memiliki pengaruh besar terhadap perasaan dan kepercayaan diri kita. Jika kalian berada di lingkungan yang mendukung, di mana orang-orangnya menerima diri kalian apa adanya, rasa percaya diri kalian akan tumbuh dengan sendirinya. Sebaliknya, lingkungan yang penuh kritik atau penilaian bisa membuat rasa malu semakin parah. Itulah mengapa penting untuk memilih lingkungan yang bisa mendukung perkembangan kalian. Carilah teman-teman atau komunitas yang bisa membuat kalian ngerasa nyaman dan diterima. Ketika kalian berada di sekitar orang-orang yang mendukung, kalian akan lebih mudah membuka diri dan mengatasi rasa malu. Oke, kita akan lanjut yang kedelapan, yaitu jangan biarkan masa lalu membebanimu. Terkadang, rasa malu muncul karena kita terjebak oleh pengalaman buruk di masa lalu. Misalnya, kalian mungkin pernah mengalami kejadian yang memalukan, seperti salah berbicara di depan umum atau ditertawakan di depan teman-teman. Kejadian seperti ini seringkali meninggalkan luka, dan kita jadi takut untuk mengulangi pengalaman itu. Tapi ingat, apa yang sudah terjadi di masa lalu bukanlah cerminan dari siapa dirimu sekarang. Kejadian itu hanya bagian kecil dari perjalanan hidupmu. Jangan biarkan satu pengalaman buruk menghentikanmu untuk maju. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah dan berkembang. Oke, kita akan lanjut yang kesembilan, yaitu berhenti memikirkan yang tidak-tidak. Salah satu penyebab utama dari rasa malu adalah overthinking, atau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kita sering membayangkan skenario buruk di mana orang-orang akan menghakimi kita atau menertawakan kita. Padahal, kebanyakan dari skenario ini tidak pernah benar-benar terjadi. Semakin kita membiarkan pikiran negatif menguasai kita, semakin besar pula rasa malu yang kita rasakan. Jadi, penting untuk belajar mengendalikan pikiran-pikiran tersebut daripada fokus pada kemungkinan buruk. Lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa kalian kendalikan dan lakukan dengan baik. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu temukan solusi untuk kekhawatiranmu. Setiap kali kalian ngerasa malu atau khawatir dalam situasi tertentu, cobalah untuk mencari solusi yang nyata. Misalnya, jika kalian merasa gugup saat berbicara di depan umum, latihan bisa menjadi solusi yang efektif.
Jika kalian ngerasa canggung dalam situasi sosial, coba belajar keterampilan komunikasi yang bisa membantumu. Intinya, setiap masalah pasti memiliki solusinya, dan semakin kalian mencari solusi daripada hanya berfokus pada masalah, semakin cepat kalian bisa mengatasi rasa malumu. Ingat, rasa malu bukanlah hal yang permanen, dan kalian memiliki kekuatan untuk mengubahnya dengan tindakan nyata. Nah, teman-teman, itu dia 10 tips yang bisa kalian coba untuk mengatasi rasa malu. Ingat, tidak ada cara instan untuk menghilangkan rasa malu. Setiap orang punya proses dan perjalanan yang berbeda-beda dalam menghadapinya. Ada yang bisa mengatasi rasa malu dengan cepat, namun bagi sebagian orang, proses ini bisa memakan waktu yang lebih lama. Dan itu sepenuhnya hal yang wajar. Yang paling penting adalah kalian berani mengambil langkah pertama untuk berubah dan gak menyerah di tengah jalan. Mengatasi rasa malu bukan tentang menjadi orang lain atau berusaha mengikuti standar yang diterapkan oleh lingkungan sekitar. Sebaliknya, ini lebih kepada bagaimana kalian bisa lebih mengenal diri kalian sendiri dan memahami bahwa rasa malu hanya bagian kecil dari kepribadianmu, bukan definisi dari siapa dirimu seutuhnya. Kalian masih punya banyak kualitas hebat lainnya yang bisa ditonjolkan. Jangan biarkan rasa malu menjadi penghalang untuk melangkah maju. Setiap kali kalian ngerasa malu, ingatlah bahwa kalian punya hak yang sama dengan orang lain untuk berkembang, untuk berbicara, dan untuk meraih impianmu. Jika kalian terus melatih diri kalian dan mencoba keluar dari zona nyaman, lama-kelamaan rasa malu itu akan semakin kecil dan akhirnya tidak lagi menjadi hal yang menahanmu. Terus percaya pada dirimu sendiri dan ingat bahwa proses kecil yang kalian lakukan hari ini adalah bagian dari langkah besar menuju kesuksesanmu di masa depan. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.